Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan memperdengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan atau menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita semua setelah mendengarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengintrospeksi diri kita dan kemudian berusaha dengan semaksimal kita untuk menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar tersebut yang mendapatkan ancaman azab dan neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah hadis yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam As-Sahihain, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqal ala wa qawl az-zur ala wa shahadat az-zur fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakata. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya al-kabair atau dosa-dosa besar itu tidaklah
berada pada satu tingkatan, tapi bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada yang di antara dosa-dosa besar tersebut berada pada tingkatan akbarul kabair, merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, di antaranya ada yang di bawahnya, seperti misalnya yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang as-sab'ul mubiqat, ya, 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan. Yang ini masuk kategori akbarul kabair, masuk dalam kategori dosa besar yang paling besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu, ya Rasulullah, ma hunna? Mereka, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 dosa besar tersebut yang membinasakan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma hunna? Apa saja ya Rasulullah 7 dosa besar yang membinasakan tersebut? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu. Rasulullah berkata, asyirku billah. Yang pertama yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Was-sahar, dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan yang ketiga yaitu adalah membunuh seorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Kemudian wa aklur riba. Berikutnya adalah memakan riba, yang kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, di mana riba ini adalah sesuatu yang sudah menyebar dan tersebar, dan bahkan sesuatu yang sudah dianggap biasa dan disepelekan, sehingga banyak di antara kita kaum muslimin yang terjerat dengan riba ini. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatimi, yaitu memakan harta anak yatim. Ya, ini juga mungkin sesuatu yang sering terjadi dan biasa ya kita temukan di tengah masyarakat. Ya, banyak orang-orang yang tanpa sadar jatuh dalam perbuatan aklu malil yatim, memakan harta anak yatim yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa berikutnya yang membinasakan kata Rasulullah adalah at-tawalli yaumaz zahf, yaitu mundur, ya, berlari pada saat terjadinya pertemuan perang antara kaum muslimin dengan ya orang-orang kafirin. Lalu kemudian kita mundur, berlari dari peperangan tersebut. Ini masuk dalam kategori as-sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatlul muhsanatil mu'minatil ghafilat, membunuh atau menuduh wanita-wanita mukminah, ya, al-muhsanat, yang terjaga, yang menjaga dirinya, dituduh berzina padahal tidak ada bukti, ya, tidak ada dalil atas perbuatannya tersebut. Ya, menuduh seorang wanita muhsanat, wanita mukminah al-muhsanat,
melakukan perbuatan-perbuatan zina. Nah, ini 7 dosa besar yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sab'il mubiqat. Di antara 7 dosa besar yang membinasakan, yang masuk kategori akbarul kabair. Masuk kategori dosa besar yang paling besar. Seperti pula pada hadis yang telah kita bacakan di awal tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam As-Sahihain, dari sahabat Abi Bakrah, ya, radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis beliau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, berkata sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, maukah kalian saya beritahukan tentang akbarul kabair, tentang dosa besar yang paling besar? Qulna, kami para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat, ya, tentang dosa-dosa besar yang masuk kategori akbarul kabair yang dinyatakan oleh Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat dan tentunya kepada kita seluruh kaum muslimin umat beliau tentang dosa-dosa besar ini bukan untuk kita lakukan. Ya, tujuan beliau Rasulullah SAW menyampaikannya bukan untuk kita lakukan, tapi agar kita bisa menjauhinya dan menghindarinya. Ya, diberitahukan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa ini, sebab dikhawatirkan kalau kita tidak mengetahui bahwa itu termasuk dosa yang paling besar, membinasakan, maka dikhawatirkan kita justru terjatuh, ya, terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar tersebut. Jadi bukan untuk dilakukan, tapi agar kita bisa mengetahuinya dan kita bisa menghindari, ya, 7 dosa-dosa besar ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Al-Jalil yang mulia radhiyallahu anhu, Huzaifah bin al-Yaman, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an udrikahu aw makhafata an aqa'a fi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang berlomba-lomba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anil khair. Orang-orang pada berlomba-lomba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sementara saya, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang asyarr, tentang kejelekan, tentang perbuatan dosa, bukan untuk melakukannya, ya, bukan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, walakin makhafata an udrikahu, akan tapi saya khawatir jangan sampai saya jatuh, ya, dalam perbuatan dosa tersebut. Ya, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, menyampaikan kepada kita tentang dosa-dosa besar ini bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita jauhi, agar kita bisa menghindarinya. Dengan mengetahui bahwa ini adalah perbuatan dosa besar, maka kita bisa menghindari dan bisa menjauhinya. Kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa,
maka justru kita khawatir terjerumus jatuh ke dalam perbuatan dosa itu tanpa kita sadari. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya menyampaikan kepada para sahabat, maukah kalian ku beritahu tentang akbarul kabair, tentang dosa besar? Maka para sahabat menjawab, qulna bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa saja di antara akbarul kabair tersebut, apa saja yang termasuk ke dalam dosa besar. Maka Rasulullah menyebutkan pertama sekali, Rasul mengatakan al-isyraku billah, yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tentunya adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama, yang paling tinggi, paling besar. Ya, yaitu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Maka tentu lawannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai lawan daripada mentauhidkan Allah, maka tentu dia merupakan akbarul kabair, a'zamuha, dosa besar yang paling besar, ya, secara mutlak. Kenapa? Karena sebagaimana telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, anna syirka la yakfiruhu Allah Subhanahu wa taala illa bitaubah, bahwasanya kesyirikan itu adalah merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Dan orang yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Maka pertama kali Rasulullah sebutkan adalah yang paling besar, yang mengakibatkan orangnya, pelaku daripada kesyirikan ini, dia kekal selama-lamanya tinggal di dalam neraka. Ya. Nah, beda dengan dosa yang di bawahnya selain syirik. Ya. Terkadang, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, ya, dan namun juga tidak kekal dalam neraka. Jadi dosa selain syirik, ya, yang di bawahnya itu tingkatannya di bawahnya, maka orangnya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia diazab di dalam neraka. Namun dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Dia akan keluar. Dia keluar dari neraka setelah selesai diazab, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, kemudian nanti dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari neraka, lalu kemudian masuk dalam jannah. Ya. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala malah justru tidak mengazabnya. Nah, ini, ya, fadilah. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan perbuatan dosa dan itu adalah dosa besar, namun kita justru tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazabnya, malah memaafkannya. Ya, ini tingkatan pertama min akbaril kabair, dari dosa besar, yaitu adalah asyirku billah. Kata Rasulullah, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa uququl walidain, yang kedua, ya, akbarul kabair yang kedua, dosa besar yang paling besar yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uququl walidain, yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, orang tua kita yang sejak kecil, sejak kita lahir, ya, memelihara kita, ya, menggembleng kita, mendidik kita dari semenjak kita lahir,
kita dirawat, kita dipelihara, ya. Kemudian kita diberi makan, kita dijaga, kita dilindungi. Kemudian tahu-tahu setelah kita besar, justru kita durhaka kepadanya. Justru kita menyakiti hati kedua orang tua kita tersebut. Justru kita membuat orang tua kita kedua matanya berlinangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pantaslah kemudian jika dosa besar ini, uququl walidain ini, durhaka kepada kedua orang tua ini dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai dosa besar setelah isyrak, setelah menyekutukan Allah SWT. Ya, bagaimana tidak? Betapa sakit kedua orang tua kita, betapa sakit hati kedua orang tua kita yang semenjak kita lahir dipelihara, dijaga, dilindungi, diberi makan dan seterusnya. Kemudian ketika kita sudah besar, justru malah kita durhaka padanya. Justru kita malah menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka ya, tingkatan dosa besar ini, tingkatan dosa mendurhaka kepada kedua orang tua, ya, berada di atas tingkatan yang besar, ya, setelah di bawah menyekutukan Allah SWT. Kenapa? Kenapa termasuk ke dalam uququl walidain ini, termasuk ke dalam dosa besar yang paling besar setelah syirik? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kita mensyirikatkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita ihsan, berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihsan bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu setelah perintah Allah Subhanahu wa taala beribadah, ya, mentauhidkan Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak kedua orang tua kita. Itu menunjukkan bahwa, ya, betapa besar durhaka kepada kedua orang tua, betapa besar tingkatan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah apa? Setelah kita melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah. Lalu Allah menyebutkan hak kedua orang tua kita, menunjukkan betapa tinggi derajat berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka durhaka kepada kedua orang tua juga masuk ke dalam kategori akbarul kabair. Ya. Tingkatan dosa durhaka kepada kedua orang tua masuk ke dalam kategori akbarul kabair. Sebagaimana pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Sama dengan ayat sebelumnya. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kita tidak beribadah, agar kita tidak menyembah melainkan hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita hendaklah ihsan, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Maka
Ya, lihat dalam dua ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan, memposisikan ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu setelah ya Allah menyebutkan beribadah kepadanya. Maka uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua kita, membuat air mata kedua orang tua kita berlinangan, ini termasuk akbaril kabair, dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah. Ya, sebagaimana hak berbakti kepada kedua orang tua itu setelah hak ya mentauhidkan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, al-isyraqu billah wa uququl walidain, ketika itu Rasulullah SAW muttaki'an, bersandar. Ya. Fajalasa, lalu kemudian Rasulullah SAW duduk. Ya, duduk melanjutkan ya apa yang akan beliau lanjutkan sampai ke berikutnya tentang dosa besar. Faqal, Rasul mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Berikutnya adalah dosa besar yang paling besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ala wa qauluz zur, yaitu adalah perkataan dusta. Ya, berkata dusta. Demikian pula wa syahadatuz zur, bersaksi palsu. Az-zur yaitu dusta. Ya, berkata dusta, wa syahadatuz zur, dan bersaksi dusta atau bersaksi palsu. Ini adalah termasuk ya min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bersaksi, berkata dusta, ya jelas ya, seseorang jika berkata dusta ini bisa mengakibatkan bencana, bisa mengakibatkan timbulnya fitnah, bisa menimbulkan permusuhan di antara dua orang ketika sudah ya, ketika seorang yang membiasakan dirinya dengan berkata dusta, yang mengakibatkan orang tidak akan percaya lagi padanya. Ya, sesuatu yang batil, lalu kemudian dia katakan sebagai sesuatu yang hak, memutarbalikkan. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan sebagai sesuatu yang hak. Akibat dari apa? Qauluz zur, berkata dusta. Ya, apalagi kemudian syahadatuz zur, bersaksi palsu, bersaksi dusta. Ya, seperti misalnya ketika kita berkhusuma ya di pengadilan misalnya, lalu kemudian kita diminta untuk bersaksi, lalu kemudian kita menyampaikan persaksian yang dusta, persaksian yang palsu, supaya apa? Supaya musuh kita tersebut dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, sehingga sang hakim pun ya kemudian memutuskan bahwa musuh kita tersebut masuk penjara atau dihukum. Padahal yang kita sampaikan adalah sesuatu yang tidak benar. Persaksian kita adalah persaksian yang palsu, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengakibatkan hancurnya seseorang. Maka jelas kalau kemudian qauluz zur, berkata dusta, dan kemudian asyahadatuz zur ini masuk ke dalam kategori dosa besar yang paling besar. Ya, ini juga masuk ke dalam kategori syahadatuz zur, bersaksi palsu, yaitu misalnya dalam rangka tazkiyah. Tazkiyah kepada seseorang, minta rekomendasi. Ya,
Ini biasa sering kita dimintai tazkiyah, kita dimintai rekomendasi kepada seseorang. Padahal kita ini bukan orang yang layak untuk memberikan tazkiyah atau untuk memberikan rekomendasi kepada seseorang. Ini bisa masuk ke dalam kategori syahadatuz zur. Datang orang pada kita minta untuk ditazkiyah, minta untuk direkomendasi karena dia mau mungkin melanjutkan sekolah atau dia mau mendaftar di sebuah lembaga. Ya, lembaga itu meminta rekomendasi, surat rekomendasi, ya, kepada seorang ustadz atau kepada seorang tokoh. Ya, padahal kita mungkin tidak kenal siapa orang tersebut. Atau mungkin kita bukan seorang yang layak untuk memberikan rekomendasi. Ya, lalu kemudian kita katakan bahwa si fulan orang ini Masya Allah, orang yang berakhlak, orang yang baik, orang yang dermawan dan sebagainya, orang yang taat, orang yang alim dan sebagainya. Padahal kenyataannya enggak demikian. Ya, padahal orangnya justru sebaliknya. Ini bisa termasuk ke dalam syahadatuz zur, bersaksi palsu. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus berhati-hati dan ya, jangan menggampangkan di dalam memberikan tazkiyah atau memberikan rekomendasi kepada seorang. Bisa jatuh ke dalam apa? Perbuatan dosa besar yang paling besar, yaitu masuk ke dalam kategori syahadatuz zur. Berikutnya, hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita hadis yang di dalamnya tentang adanya dosa besar yang berkaitan dengan hati, dengan qalb, di mana dosa besar itu ada yang berkaitan dengan jawarih, ya, dilakukan oleh tubuh kita, seperti misalnya mencuri, membunuh, berzina. Ini masuk kategori dosa besar yang dilakukan oleh jawarih kita, tubuh kita. Kemudian ada dosa besar yang dilakukan oleh hati kita. Ini ternyata hati kita juga bisa jatuh dalam perbuatan dosa besar, seperti misalnya al-kibir, sombong, ya, kemudian hasad, dengki pada orang lain, atau seperti misalnya ujub, bangga diri, ya, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ya, atau mencintai perbuatan dosa, mencintai kemungkaran. Ini termasuk dosa-dosa besar yang masuk ke dalam kategori kabairul qulub, ya, dosa besar yang dilakukan oleh hati kita. Nah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita di antara bentuk dosa yang dilakukan oleh hati kita. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada rupa kita, jasad kita, jasmani kita, bukan rupa kita, bukan jasad kita, bukan keelokan, kebagusan jasmani kita yang dijadikan sebagai timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan balasan jaza, ya, di dalam memuliakan seorang hamba. Tidak, ya, bukan itu. Boleh saja seorang itu memiliki rupa yang elok, rupa yang cantik, jasmani yang Masya Allah, ya, tubuh yang gagah, yang jamilah, yang jamil, tapi hatinya ternyata rusak. Hatinya dipenuhi dengan noda hitam, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Boleh saja seorang memiliki hati yang, bisa saja seorang memiliki hati yang Masya Allah, ya, hatinya rusak, tampilannya orangnya tersebut rupawan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan kepada seorang, di dalam memuliakan seorang hamba itu tidak melihat pada rupa kita, tidak melihat kepada jasad kita, jasmani kita, tapi yang dilihat, yang dijadikan barometer adalah hati kita. Wa amwalikum, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita. Ya, kita mungkin memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, tapi kemudian ternyata kita tidak memiliki amalan soleh yang bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mungkin hati kita penuh dengan perbuatan dosa besar. Ya, jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan seorang hamba, di dalam memberikan balasan kepada seorang hamba, itu adalah hati kita. Kalau hati kita penuh dengan perbuatan dosa, dosa besar, ya, di dalam hati kita dipenuhi dengan kedengkian, ya, hati kita dipenuhi dengan kibir, kesombongan, hasad, dengki, ya, meremehkan, merendahkan orang lain, menghina orang lain, maka jangan harap kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Walaupun kita memiliki rupa yang rupawan, jasmani yang elok dan sebagainya. Walaupun mungkin kita memiliki harta yang melimpah, ya, kekayaan yang melimpah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan barometer oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita. Ya, seorang mungkin merasa takjub dengan dirinya. Seorang bisa saja merasa bangga dengan harta benda yang dimilikinya. Tapi yang jadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita, adalah amal soleh yang kita lakukan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'asa madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Boleh jadi seseorang tampilannya kusut, tampilannya lusuh, ya. Boleh jadi seorang itu, ya, berpenampilan biasa, berpenampilan, ya, semrawut, aut-autan, madfu'un bil abwab,
ketika dia datang ke pintu rumah kita untuk minta tolong misalnya, dia akan terusir karena tampilannya seperti itu. Ya, kita mungkin menolaknya, tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tapi seandainya dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ternyata orang tersebut yang berpenampilan biasa, yang berpenampilan lusuh, kusut tersebut ternyata memiliki hati yang emas. Memiliki hati emas, memiliki kemuliaan dalam hatinya. Jadi al-ibratu laysat bil mazhar. Jadi ibrahnya, patokannya itu bukan pada penampilan kita, tapi yang jadi patokan, yang jadi ibrah adalah hati yang ada di dalam diri kita ini. Ya, itu yang jadi patokan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada harta benda yang kita miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha ya fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Janganlah kalian merasa takjub dengan harta mereka. Janganlah kalian merasa bangga dengan keturunan mereka. Bukan itu yang jadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tampilan, ya, bukan harta yang kita miliki yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan derajat ketinggian pangkat kita di tengah masyarakat atau di dunia ini yang menjadi patokan, tidak, bukan. Tetapi adalah al-qalbut thayyib. Tapi yang menjadi patokan adalah hati yang baik, hati yang mulia, hati yang suci, wal amal saleh. Ya, demikian pula amal saleh. Ya, amal saleh yang kita miliki itu yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita jatuh dalam perbuatan dosa besar, ya, walaupun betapa bagusnya rupa kita, walaupun betapa banyaknya harta benda yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, walaupun betapa tinggi jabatan, pangkat yang kita miliki di tengah masyarakat, tapi hati kita busuk, tapi hati kita rusak, hati kita hitam dipenuhi dengan perbuatan dosa, maka jangan harap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harap kita mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa besar yang dilakukan oleh hati kita. Dosa besar yang dilakukan oleh hati kita yang bisa menjerumuskan kita jatuh ke dalam neraka Jahannam, na'udzubillahi min zalik. Maka pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi diri kita, ya, menjadikan hati kita dipenuhi dengan kebaikan, sehingga kemudian kita termotivasi di dalam beramal soleh. Yang harus kita jaga adalah hati kita, ya, karena itu adalah penentu, itu adalah barometernya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ya, hadis marfu'. Beliau berkata, "Ala wa inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini, ya, di dalam tubuh kita ini ada mudghah. Mudghah itu atau minal laham, ya, sekerat atau sepotong daging, ya, ada di dalam tubuh kita, kecil, sepotong. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini atau darah ini itu baik, ya, salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh kita, seluruh jasad kita pun akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tersebut, ya, apabila segumpal hati tersebut itu baik, ya, mulia, suci, salimah, hati kita menjadi salim, bersih, thayyib, maka akibatnya apa? Salahal jasadu kulluh, maka seluruh, ya, tubuh kita pun akan menjadi baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hari di mana harta dan keturunan kita itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kita, ya, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Ya, ini segumpal darah tersebut. Kalau kita memiliki hati yang salimah ini akan menyelamatkan kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim ini. Namun sebaliknya, kata Rasulullah, "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Namun jika segumpal darah tersebut, segumpal daging, sekerat daging tersebut itu rusak, kotor, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad kita pun, seluruh tubuh kita pun akan menjadi rusak, akan menjadi kotor. Apa itu? Mudghah tersebut, sepotong daging tersebut, sekerat daging tersebut, darah tersebut, kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu, itulah hati. Dia menjadi raja tubuh kita ini, dia menjadi pemimpin tubuh kita tersebut, yaitu apa? Hati kita ini. Apabila hati kita yang menjadi mahkota, yang menjadi raja tubuh kita ini baik, bersih, suci, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menjadi baik pula. Ya, namun jika hati ini rusak, hati ini kotor, maka yang akan kita lakukan pun adalah kerusakan, adalah perkara-perkara yang kotor. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai zat muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Ya, hati ini terbolak-balikkan.
Ya, sebentar mukmin, sebentar kafir. Pagi hari kita mukmin, sore hari kita kafir. Ya. Sore hari kita mukmin, besok pagi kita kafir. Begitu terus hati kita ini. Maka hati kita ini perlu dijaga sehingga kemudian senantiasa berada di atas as-siratal mustaqim. Ya. Maka kita harus senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas agamanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita tentang hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit, teguhkan, kokohkan ya hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ini doa yang mesti kita sering panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita di atas agamanya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memalingkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaga jangan sampai hati kita ini menjadi rusak, menjadi kotor, yang mengakibatkan nanti seluruh jasad kita pun akan menjadi rusak, sehingga kemudian kita akan terjerumus dalam dosa-dosa besar tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT, memanjatkan doa kepada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang salimah, hati yang bersih, sehingga kita pun senantiasa melakukan amal-amal soleh yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjaga dan terlindungi dari hati yang rusak yang menjerumuskan kita jatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang kita dapatkan di kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini menjadi awal langkah kita di dalam mengarungi kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berjalan di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.